Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Iqbal dari B3 PGSD. Di sini saya akan membahas mengenai isu tentang korupsi di Indonesia. Indonesia begitu banyak ya yang terjerat korupsi. Saya ambil berita mengenai seorang kepala dinas di Riau terjerat kasus dana perjalanan fiktif. Nah, sebesar 2,3 miliar. Beritanya yaitu kepala dinas pendidikan di Riau terjeratnya ketika waktu menjabat menjadi sekretaris DPRD Riau, yaitu menyuap pegawai dan menyimpangkan anggaran daerah. Sebelum ke pembahasannya, saya perlihatkan video berita kasusnya. Saya kutip dari Berita Metro. Kita bergeser ke Riau, pemirsa. Kejaksaan Tinggi di sana menahan Kepala Dinas Pendidikan Riau terkait kasus korupsi dana perjalanan dinas fiktif senilai 2,3 miliar. Tersangka ini menyuap pegawai untuk meluluskan penyimpangan anggaran daerah. Namanya adalah Tengku Fauzan. Ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Gedung Kejati Riau, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Pendidikan Riau ini langsung dibawa ke rumah tahanan Sialang Bungku. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Riau, Bambang Heri Purwanto, tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai PLT Sekretaris DPRD Riau tahun 2022. Modus tersangka adalah membuat surat perjalanan dinas fiktif, kemudian dimanipulasi dokumen keuangannya. Uang yang dicairkan digunakan untuk kepentingan pribadi senilai 2,3 miliar rupiah. Tengku Fauzan juga memberikan suap kepada beberapa pegawai yang namanya dicatut dalam kegiatan perjalanan fiktif tersebut. Jadi itu berita kasusnya, itu bernama Tengku Fauzan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Riau, terkena korupsinya ketika menjabat di Sekretaris DPRD Riau tahun 2022. Itu kasusnya adalah membuat surat perjalanan palsu atau fiktif, kemudian dimanipulasi dokumennya, dokumen keuangannya, kemudian dicairkan. Nah, digunakan oleh pribadi sebesar 2,3 miliar. 2,3 miliar. Terus Tengku Fauzan ini menyuap beberapa pegawai sehingga meloloskan aksinya untuk menyimpangkan anggaran daerah yang digunakan secara pribadi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kasus tersebut, mungkin faktor penyebabnya adalah kesempatan. Nah, kesempatan, kemudian karena memiliki jabatan yang tinggi mungkin ya. Selanjutnya karena ada orang-orang yang mendukung. Nah, itu seperti tadi contohnya menyuap pegawainya. Nah, itu akhirnya memuluskan aksinya. Nah, itu kenapa di Indonesia angka korupsi di Indonesia tinggi? Menurut pendapat saya, penegakan hukum yang kurang, atau hukum yang tidak adil. Akhirnya orang-orang yang korupsi ini, orang-orang ini semena-mena, karena hukum di Indonesia itu tidak sesuai atau tidak sebanding. Contohnya kayak kasus tadi, hanya divonis 5 tahun. Nah, itu kan tidak sebanding ya dengan apa yang dilakukannya. Korupsi uang sebesar 2,3 M hanya dipenjara 5 tahun. Nah, itu hukum di Indonesia yang tidak sebanding. Jadi hukum di Indonesia yang tidak sebanding itu akhirnya dijadikan, atau bukan dijadikan ya, tapi membuat para koruptor itu tidak takut. Nah,
karena ada undang-undang ya yang menyatakan kalau kita berperilaku baik atau kita diproses dengan baik, misalnya mengikuti aturan-aturan dengan baik ketika pemeriksaan, nah itu bisa menurunkan masa tahanan penjara. Contohnya misalnya asalnya 10 tahun tapi berperilaku baik jadi 5 tahun. Nah itu di Indonesia kenapa ada hukum seperti itu ya? Kenapa harus ada hukuman seperti itu? Undang-undang yang dibuat ada ya. Nah akhirnya para koruptor itu tidak takut dengan hukuman yang ada. Nah, itu penegakan hukum yang lemah ya. Kenapa harus dikurangi masa tahanan? Kan itu perbuatan yang salah ya, para koruptor merugikan negara. Terus ditahannya juga di rumah tahanan.